Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan di kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus oleh Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh manusia, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin. Bapa, biarlah karunia kasih-Mu itu menyertai selalu dalam perjalanan kami. Dan biarlah kasih karunia yang Kau berikan itu menyempurnakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka Engkau bicaralah lidah bibir hamba-Mu, dan dari ujung kepala sampai ujung kaki, kuasa ilahi-Mu menyertainya. Dalam nama Tuhan yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menyadari bahwa hidup kita yang tidak sempurna ini, kita belajar untuk memahami, ya saudara, bahwa sesungguhnya tema hari ini mengenai tentang kasih karunia. Mengapa kita bicara mengenai tentang kasih karunia? Karena di sini dijelaskan bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih yang sempurna, di mana kasih itu tidak bercacat celah. Karena pada awal mulanya, kita perhatikan tadi saudara, pada awal mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itulah adalah Allah. Mari kita menyadari bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah, kita tidak boleh memiliki sesuatu anggapan bahwa aku anak Allah, aku bisa melewati. Tidak, saudara, tetapi justru dengan kondisi kita hidup sesuai dengan rencana Allah itu, Allah ingin supaya kita menyadari bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih Allah. Saudara, perhatikan baik-baik. Dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18 ini menunjukkan sekali bahwa Allah menerangkan kepada kita bahwa setiap orang yang dipakai oleh Allah, kita mendapatkan terang. Tetapi
terang itu tidak untuk kita sendiri, tetapi terang itu akan bercahaya menerangi orang-orang di sekitar kita. Sesuai dengan dalam kitab ini, saudara, 1 Yohanes pasal yang ke-1, saudara, kita perhatikan di sini bahwa ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Di kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kita sadar bahwa datangnya utusan Allah itu adalah Yohanes. Yohanes diberikan tugas, ia datang sebagai saksi. Paham ya saudara? Jadi kita datang ini sebagai saksi. Saksi-saksi Kristus yang siap untuk memerangi dari penguasa-penguasa yang tidak baik. Jadi kita sadar bahwa penguasa-penguasa yang tidak baik itu mengintai hidup kita dalam perjalanan kita, karena kita sadar sesungguhnya kita ini harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena terang itu awal mulanya datang dari Tuhan. Kalau kita menjadi anak Allah, saudara, kita terima, ya, kita terima itu anak Allah, ya. Tetapi terang itu bercahaya, dan cahaya itu bukan untuk kita toh, itu saudara. Kita harus paham, harus diberikan kepada siapa? Orang di sekeliling kita. Seperti Yohanes katakan di sini dalam kitab Yohanes ini, bahwa terang itu datang seorang diutus oleh Allah. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi dengan terang-terang ini kita kan mendapat terang dari Allah. Terang itu jangan kita kekepi sendiri, kita diamkan, oh aku anak Tuhan, enggak. Tapi kita harus apa? Menerangi orang di sekitar kita, walaupun orang-orang itu mencekno, hingga saudara ya, walaupun orang-orang itu menyakiti hati kita, walaupun orang-orang itu tidak mau mengerti kita, yang jelas terang itu tetap tidak akan padam dari kegelapan. Kenapa? Gelap dan terang pasti menang terang, saudara. Tapi waktunya bukan waktu kita. Percaya saudara bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Amin. Kita harus berjuang, tapi kita tidak boleh ada kesalahpahaman dalam hidup kita, karena kita sebagai orang pilihan Allah, kita harus persiapkan hidup kita betul-betul untuk menjadi terangnya Allah. Dan terangnya Allah itu akan menyinari hidup kita. Kita akan menjadi saksi Kristus yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mari kita menyadari bahwa hidup kita yang sederhana, kita belajar sederhana. Kenapa? Karena hidup yang sederhana itu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, saudara. Kenapa? Karena di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang membuat kita kuat. Tanpa roh Tuhan, kita akan mengalami banyak masalah. Jadi kita harus menyadari bahwa karunia kasih Allah itu ada di pihak kita. Kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kita akan baca firman Tuhan, saudara. Kita lihat dulu temanya. Tema dulu pertama. Tema pertama. Nah, mengapa di situ ada burung? Ya, saya suka sekali dengan gambar-gambar. Kenapa? Karena kita ini bisa bukan membayangkan, bisa mengerti bahwa Roh Kudus itu dilambangkan sebagai burung merpati. Mengapa tinggal di dalam hati seseorang? Kenapa? Karena Roh Kudus itu akan menerangi kita. Dia adalah cahaya yang paling dekat dengan manusia. Cahaya yang bisa menyampaikan sinyal-sinyal Allah kepada kita. Jadi kita harus hidupkan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Lalu kita lihat ayatnya, saudara. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kalau kita itu sudah menerima Roh Kudus dan kita menjadi saksinya, ya, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kita, ya. Karena itu kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, kita harus menyadari bahwa rencana Tuhan itu lebih indah dari rencana kami. Jadi mari kita tahu bahwa itu bukan peperangan, tetapi Roh Kudus itu makin memberikan kekuatan dalam hidup kita. Mengapa? Kita digambarkan tentang burung merpati lagi dengan cahaya-cahaya dan dengan mahkota, kasarannya bintang itu mahkota kehidupan kita. Kenapa? Karena notisi selama kamu bersama dengan Allah, maka Allah akan menurunkan kuasanya di tengah-tengahnya lewat Roh Kudus. Mari kita memiliki hati yang betul-betul menjadi siap menjadi saluran berkat bagi orang lain.
Kenapa? Karena kasih karunia itu diberikan pada orang-orang yang mau memberikan kasihnya kepada semua orang dalam hidup kita. Bukan kasih cinta untuk suami istri seperti suami istri, bukan, tetapi kasih yang diberikan oleh Allah itu abadi, ya, tidak ada motivasi apapun. Kasih itu menyelamatkan, kasih itu membawa kita damai, kasih itu yang dari Tuhan itu memberikan kekuatan, kesejahteraan. Nah, itu yang kita harus berikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kemudian kita harus paham juga, saudara, bahwa dari dulu semenjak Musa itu lahir, saudara, sampai didatangkan bangsa Israel dikumpulkan, terus 10 hukum perintah Allah dilakukan, hukum Taurat, manusia belum bisa melewati itu. Makanya Allah memikirkan apa yang harus dilakukan, yaitu kasih yang sempurna itu diberikan lewat anaknya Yesus Kristus turun, dan dia membentengi semuanya. Dia membuka dan menyingkapkan semua manusia supaya manusia yang mengalami tidak sempurna itu jadi disempurnakan bersama darah Tuhan Yesus. Mari kita menyadari bahwa di dalam Tuhan, saudara, ada satu kemenangan dan janji Tuhan itu iya dan amin di tengah-tengah kita. Dan kita juga tahu bahwa kasih karunia Allah itu memberikan kekuatan kita sampai Maranatha datang. Jadi kasih karunia Allah ini tidak terbatas, saudara. Dia akan memberikan hidup pada kita pada saat kita ada di padang pasir, padang kekurangan, di mana perekonomian ini mulai merosot, ya, saudara, ya. Terus melewati semak belukar dari sakit penyakit kita merasa tidak bisa berbuat apa-apa, tapi bersama Tuhan kita melewati semuanya itu. Tangan Tuhan itu sanggup membukanya, penyakitmu sanggup diangkatnya. Bila Tuhan kehendaki, pasti ada pemulihan. Bila Tuhan kehendaki, dia harus berdiam diri, maka dia dalam kesakitannya seperti Paulus, saudara, dengan kesakitannya dia bisa melayani. Jadi semuanya itu hak Tuhan, hak Allah dalam hidup setiap manusia. Jadi kita tidak bisa membanding-bandingkan, aku kok tidak sama dengan itu, atau aku begini kok kamu begitu, tidak bisa. Maka itu kita sadar bahwa kasih karunia itu harus kita miliki. Amin. Kasih karunia itu harus kita dapati karena Tuhan bersama. Kerukunan, kedamaian, persatuan itu yang kita pentingkan. Hari ini adalah hari yang istimewa di mana kita akan memuji-muji Tuhan dengan persatuan kita. Jadi tidak boleh tidak melakukannya, tapi kita mau belajar melakukannya. Saya sendiri juga tidak bisa, tapi dengan kasih karunia dari Allah, Tuhan membuka dan membukanya. Amin. Kita ingat bahwa anugerah yang besar adalah kasih karunia Allah. Berkat itu turun di tengah-tengah kita ketika kasih karunia itu diberikan tanpa persyaratan apapun. Ketika kamu setia, ketika kamu mengenal aku, ketika kamu mendengar suaraku, aku sudah memperlengkapi kamu. Itu adalah janji Allah kepada kita. Dan kita tidak boleh menuntut oleh dia, dari dia, oleh dia, bagi dia. Semuanya itu kita patut mempermuliakan dia. Kenapa? Karena segala kemuliaan dan hormat dan semuanya itu sampai selama-lamanya kita akan menjadi saksi yang hidup. Amin. Jadi bukan momen tok, saudara. Kalau momen kan ada satu di desa, saudara, ya. Saya akan beri kesaksian. Di desa itu di tengah-tengah kota itu ada anjing heder, tapi patung. Saudara. Ternyata anjing itu yang menyelamatkan orang banyak pada waktu banjir dia menyelamatkan sampai dia mati. Hanyut ke kali itu, ke arus banjir. Jadi itu menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak terduga itu terjadi dalam hidup manusia, dan itu membuat kita sukacita. Kenapa? Tidak terbatas. Amin. Sungguh-sungguh tidak terbatas. Amin. Jadi mari kita imani semuanya bahwa tangan Tuhan ikut bekerja. Amin. Ya. Lalu kita akan lihat lagi gambar yang ketiga, saudara. Kita perhatikan gambar yang ketiga, kasih karunia. Lihat, mengapa burung merpati itu mengepakkan sayap? Tadi ya terbang, tapi ini lebih diperjelas. Karena ketika kita berserah tubuh roh jiwa kita, Roh Kudus itu menaungi kita.
tak ada sehelai rambut pun yang dipegang oleh penguasa kegelapan. Nah kalau aku sakit, Tuhan izinkan pasti ada sesuatu. Itu intinya kayak gitu. Loh, kenapa aku tabrakan? Karena Tuhan punya maksud di balik semua itu. Loh, kenapa aku kok kayak gini terus? Karena Tuhan punya maksud menguji iman. Nah itu jadi kita lihat kasih karunia ini, anugerah dan berkat tak terhingga dan tak terbatas. Diberikannya tanpa persyaratan. Tadi saya katakan tanpa ada motivasi apapun. Tuhan hanya ingin kamu cinta aku, hanya itu aja. Tuhan enggak bertele-tele, kamu cinta aku, ya aku cinta. Balenya lagi, diulang lagi, kamu cinta sungguh-sungguh sama aku, ya aku cinta. Tuhan masih tidak terima, bukan tidak terima, dia ingin kedalaman hatinya. Apakah kamu benar-benar mencintai aku? Nangis saudara. Petrus dibilang gitu. Nah malam ini juga kasih karunia itu seperti itu, ditanyai kita malam ini, apakah kamu sungguh-sungguh mencintai aku? Jawabmu apa? Ya aku mencintai sampai garuk-garuk. Dan tetap tanya lagi, apakah kamu sungguh-sungguh mencintai? Ya aku mencintai, tapi hatinya enggak. Kenapa? Buktinya apa? Kalau kamu mencintai, ini kan gitu. Cuma Tuhan kan tidak menuntut. Kamu tidak pernah berdoa. Kamu hanya saat makan untuk berdoa. Saat kamu perlu untuk berdoa. Aku bukan hansip. Aku bukan hanya kayak buku laporan gitu. Aku tuh mencintai kamu. Apakah kamu sungguh-sungguh mencintai aku? Lakukanlah kehendak Bapa. Dari inilah saudara, jadi dari dia, oleh dia, bagi dia segala kemuliaan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya tahu artinya kehormatan, kemuliaan. Kita dinaikkan. Kita dinaikkan. Yesus disanjung, tapi hidup kita dinaikkan. Bukan derajat pangkat, tapi anugerah iman kita dinaikkan. Benar kita makin ke belakang, Tuhan ke depan, tapi anugerah itu dinaikkan setahap, setahap demi setahap, hingga kita menjadi apa? Memiliki apa? Power dari Allah. Amin. Mari kita imani bahwa bonitasi, oheta, puina, burung merpati tanda bahwa Roh Kudus itu siap menaungi saudara. Kalau kita hanya memahami sesaat, burung ini tidak bisa mengepakkan sayap. Kenapa? Karena iblis sudah menuduh, tidak bisa kamu keluar. Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi tidak bisa separuh-separuh. Kalau mengiring, Tuhan buka hatimu. Amin. Itu yang membuat kita sukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Hati-hati itu menggambarkan tentang sukacita. Sukacita Allah menyertai perjalanan kita. Sukacita Allah melingkupi hidup kita. Sukacita Allah menggenapi hidup kita. Sukacita Allah memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita sampai Maranatha datang tiba. Itu berarti tandanya bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kita imani ya saudara bahwa perjalanan hidup kita itu hanya milik Tuhan selama-lamanya. Imani saudara. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu dengan apakah
sekali lagi, siapakah aku ini Tuhan? Kita akan bangkit berdiri saudara. Aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah, sekali lagi selain puji dan sembah Kau, puji dan sembah Kau. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Urapi kami, perlengkapi kami Tuhan. Haleluya. Syukur kasih karunia-Mu, curahkan Tuhan, curahkan Tuhan, curahkan hari ini. Allah marisela marisikala malam mana marisikala maria marisikala untuk marisikala maita maria sikala mana mana marisikala maria mana mana. Haleluya. Sikala mata mahupana masikali mahataya nama turisikali metu mayhana maria tu maria. Allah yang kudus, Engkaulah yang kami sembah, Engkau yang kami puji, sumber keselamatan bagi kami. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Sembah Dia saudara. Kasih anugerahnya luar biasa di tengah-tengah kita. Biar kita menjadi saksi-saksi terangnya. Nuri segala mata para, segala mata para, mari segala mata, mari segala. Nuri segala mata para, mari segala kita, mari segala mata para. Nuri segala mata para, mari segala mata para. Haleluya. Haleluya. Percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami ingin memuji-muji Engkau dan memuliakan nama-Mu Yesus. Nuri sila wala sikala maya wala 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 wala. Tu mere sila wala 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 wala. Haleluya. Syukur Yesus. Syukur saudara, melebihi dari atas kepalamu. Kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih anugerah-Mu yang besar itu memuatkan iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengurapi kami dengan para malaikat-Mu dan juga Roh Kudus di tengah-tengah kami, yang tinggal selama-lamanya. Engkau berikan terang itu. Dalam nama Tuhan Yesus, ladang hidupmu diberkati, ladang rohanimu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang kehidupan pelayananmu diberkati, ladang keluargamu diberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan saudara. Puji nama Tuhan.